akan mengikuti pembacaan riwayat hidup dari almarhum Bapak Wole Marejo kepada kita sekalian, sehingga dapatlah kita mengenang beberapa pengabdian kepada Bapak Ibu kita sekalian di masyarakat adat, tapi juga pemerintah dan gereja. Oleh karena itu, riwayat hidup sebagai berikut. Riwayat hidup almarhum. Nama almarhum Bapak Wole Marejo, anak dari ayah Agustinus Dibuawe Matapu Marejo, ibu Berselina Wabia. Almarhum Bapak Wole Marejo lahir di Saukorem pada tanggal 26 April tahun 1962. Riwayat pendidikan: almarhum sekolah di SD IPK Saukorem dan tamat pada tahun 1977. Riwayat keluarga almarhum: atas berkat Tuhan menikah dengan satu orang ibu, dia bernama Dorce Wabia, dan menikah pada tanggal 7 Juli tahun 1982. Almarhum dikaruniai mendapat 12 orang anak, dan atas berkat Tuhan 9 orang anak yang ada, yaitu Alexander Warejo, Didimus Warejo, Thomas Warejo, Filipus Warejo, Efratus Wabia, Adam Aitofel Warejo, Sepedeus Warejo, Saul Jelklin Warejo, dan satu orang perempuan, Petrina Warejo. Almarhum dikaruniai mendapat 11 orang cucu dan satu orang cece. Riwayat pekerjaan dari almarhum: almarhum dipercayakan untuk jabat sebagai kader kesehatan semasa kampung Saukorem masih bersatu. Jadi rupanya beliau ini salah satu bidang dipercayakan juga bisa menangani kesehatan. Awal Saukorem mengenal bagaimana bisa memimpin, apalagi di bidang kesehatan, sehingga beliau dipercayakan untuk bisa menangani bidang kader. Dan beliau pernah juga menjabat sebagai rukun kampung yang dulu disebut Bapak RK. Pernah juga jabat sebagai ketua Bamuskam, dibilang Babundes. Penjabat kepercayaannya diteruskan meningkat menjadi sekretaris kampung Saukorem selama 2 periode, dari tahun 1998 sampai 2021, maka dipercayakan oleh pemerintah daerah, dia angkat sebagai PNS pada tahun 2007 dengan pangkat atau golongan juru muda 1A, dan pensiun juga pada bulan Februari tahun 2021. Jadi tidak terlalu lama dalam menikmati masa kerja dan tugas. Riwayat kerja pada bidang pendidikan: beliau dipercayakan sebagai ketua komite pada SMP Negeri Amberbagen dari tahun 1993 sampai sekarang, dan juga masih dipercayakan lagi untuk duduki ketua komite pada SMA Negeri Amberbagen pada tahun 2007 sampai sekarang. Riwayat kerja almarhum di bidang keagamaan: beliau dipercayakan dalam bidang keagamaan, pernah jabat sebagai bendahara PAM pada tahun 1992, jabat sebagai majelis jemaat 1 periode di gedung gereja Baitul Saukorem, jabat sebagai ketua PKB
2 periode dari tahun 2016 sampai sekarang. Jabat sebagai Ketua Panitia Pembangunan Gedung Gereja Getsemani yang sudah rusak di mata Bapak Ibu jemaat sekalian. Dan juga jabat sebagai Ketua Panitia Pembangunan Menara Lonceng yang sekarang hasilnya memuaskan kita bersama dan dikatakan selesai dengan baik, tinggal menikmati peresmian. Yang ke-10, latar belakang dari almarhum dalam jabatan LMA di wilayah Purwot atas putusan beberapa bapak yang mereka berkebun di Nikwa dan sekitarnya sampai di Wanambar. Mereka duduk melihat bahwa bapak ini sebenarnya mungkin bisa mampu kumpul beberapa bapak ibu keluarga masyarakat, bisa mampu urus atau mampu untuk menangani semua proses dalam keluarga. Sehingga ada 9 bapak-bapak, itu Bapak Stephen Warijo, Christian, Oscar, Julianus, Baren, Lukas, Mikael, Elias, dan Cornelis Warijo. Mereka duduk dan memberikan putusan lewat diskusi lepas saat mereka berkebun. Anak, besok dan ke depan kita percayakan kau harus tepuk keluarga ini. Dan sampai minum mabuk berkelahi, baku panah, baku bunuh segala. Dari situ mereka bisa menunjuk dan memberikan kepercayaan kepada Bapak almarhum. Ternyata menjadi bukti bahwa almarhum memiliki hikmat atau talenta yang baik dan berguna, bermanfaat bagi masyarakat. Maka almarhum dipercayakan oleh pemerintah Manokwari, Kabupaten Manokwari, maka diangkat untuk jabat sebagai Ketua LMA masa itu pada tahun 2003 oleh Bupati Kabupaten Manokwari, dan seterusnya mendapat predikat yang baik dan dilantik sebagai Kepala Suku Purwot oleh Bupati Kabupaten Tambrau di Distrik Kebar pada tahun 2017. Maka beliau terus menangani proses tanggung jawab sebagai seorang lembaga adat atau kepala suku yang menangani wilayah Amber Bagian Raya. Dalam hitungan pengabdian dari Bapak almarhum selama 19 tahun beliau mengabdi kepada Bapak Ibu warga masyarakat adat di wilayah Amber Bagian Raya. Almarhum menghembus napas terakhir pada jam 2 subuh di kediaman di Kampung Saburen dengan usia 60 tahun. Demikian riwayat hidup almarhum Bapak William Warijo. Ya, dalam pergumulan yang panjang kami keluarga saat beliau menyembuskan nafas tengah-tengah kehidupan keluarga sampai dari tadi malam dan hampir subuh, kami duduk dan merenung atas semua juang dan upaya pengabdian Bapak Kekasih waktu kita sudah banyak terbukti bagi warga masyarakat adat setempat, tapi juga kepada pemerintah, bahkan gereja. Karena itu kami merasa momen terpenting ini kami juga memberikan suara sedikit kepada pemerintah daerah, terutama mohon izin Bapak Sekra, terima kasih perjalanan Tuhan sudah menyertai dan kepada masyarakat. Jika kami keluarga untuk menyampaikan beberapa seruan kami kepada pemerintah daerah berdasarkan upaya dan kerja dari Bapak Kekasih kepada semua elemen yang ada, karena sebagai
tanda jasa baik ini ketika diizinkan oleh pemerintah daerah sebagai tanda terima kasih kepada jasa baik dari beliau kepada anak-anak yang ditinggalkan. Kita lihat latar belakang dari anak-anak ini memang menyandang atas berkat Tuhan, sandang semua sarjana tetapi biasa-biasa saja. Hanya belum ada lowongan dan kesempatan kerja. Karena itu lewat kesempatan ini kami keluarga bersama dengan lembaga adat juga memberikan seruan kepada pemerintah daerah. Seruan Lembaga Sukum Purwo, Distrik Kabupaten Saukoren, 9 Januari 2022. Pada yang terhormat Bupati Tambrau di FEF, dengan hormat dalam momen ini kami Lembaga Adat Sukum Purwo memandang penting dalam persiapan pelantikan kepala kampung terpilih se-Kabupaten Tambrau, maka seruan anak-anak dari almarhum Bapak Wole Morejo yang sudah sedikit banyak berkorban selaku tokoh pemerak anak